Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Oh, baik, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu cek dulu ya. Semua alat tulisnya, buku, pulpen, udah siap atau belum? Oke, sudah. Bagus ya. Adik-adik, jadi kita hari ini akan belajar tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian akan mencoba menonton video yang akan Ibu berikan. Di situ kalian akan menonton bagaimana sih penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, supaya kalian bisa menerapkan materi yang Ibu berikan ini di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kira-kira ada yang sudah dengar soal ini nggak sebelumnya? Oh, ada yang udah dan ada yang belum ya? Oke, jadi hari ini yang udah tahu nanti makin tahu, dan yang belum tahu akan tahu lebih jelas tentang materi ini. Nah, jadi adik-adik, sebelum masuk ke materinya, Ibu mau nanya nih, kalian pernah nggak nolongin nenek-nenek yang menyeberang jalan? Pernah? Bagus. Kalian pernah nggak gotong royong sama teman-teman? Pernah? Bagus sekali. Nah, nanti itu ada hubungannya dengan yang kita pelajari hari ini loh. Jadi kalian harus semangat ya untuk belajarnya, karena ini ada hubungannya dengan kehidupan kalian sehari-hari. Nah, adik-adik, sebelum belajar, supaya belajarnya lancar, kita harus apa? Iya, berdoa. Ada yang mau pimpin doa? Oke, bagus. Aisyah, ayo maju pimpin doa. Oke, terima kasih Aisyah. Adik-adik, itu yang harus kalian ingat ya, sebelum melakukan apapun harus berdoa. Tadi kan kita sudah berdoa supaya pembelajaran kita hari ini lancar. Jadi setelah itu kita apa? Nah, kita belajar. Adik-adik, jadi kenapa sih Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi kepada kalian? Ada yang tahu? Nah, supaya kalian itu nanti sudah mengerti, sudah tahu tujuan kita hari ini mau belajar apa. Tadi ada yang masih ingat nggak Ibu bilang belajar apa? Nah, belajar tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mulai dulu dari pembagian kelompok ya. Kalian suka kan belajar berkelompok? Ya, supaya bisa apa? Supaya bisa bekerja sama dengan teman-teman. Oke, jadi berhitung dari 1 sampai 4 ya. Ibu bagi kalian jadi 4 kelompok. Nanti yang kelompok 1 duduk dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 3, dan kelompok 4 dengan kelompok 4. Oke adik-adik, jadi di sini Ibu sudah ada video dan kalian nonton dengan baik-baik ya, disimak dengan jelas, karena nanti Ibu mau kalian presentasikan masing-masing kelompok di depan kelas, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan-pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Anak-anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda
mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain: beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain: yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain: yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain: yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain: yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain.
Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, jadi kalian sudah selesai menonton? Gimana videonya? Bagus nggak? Oke, bagus kan? Kalian paham dengan isi video itu? Oke, kalau kalian paham, Ibu kasih kalian waktu ya untuk berdiskusi tentang materi di dalam video tadi. Nanti Ibu mau kalian masing-masing kelompok presentasikan di depan. Oke, sudah didiskusikan adik-adik? Oke, baik. Jadi sekarang kalian masing-masing mempresentasikan di depan ya, mulai dari kelompok 1 dilanjutkan dengan kelompok 2 sampai seterusnya. Terima kasih adik-adik, semua kelompok sudah bercerita dengan sangat baik. Ibu senang sekali kalau kalian belajar penuh semangat seperti ini. Semua ceritanya seru dan penuh makna ya. Nah, dari cerita-cerita tadi kita bisa melihat nilai-nilai Pancasila ya. Contohnya seperti tadi kelompok 1 mengatakan bahwa si adik ini rajin beribadah, dia menghormati keyakinan temannya, percaya dengan keyakinan agama masing-masing. Nah, itu masuk di sila keberapa? Sila ke-1. Kemudian tadi kelompoknya si Rini bilang kalau kita itu hidup harus bergotong royong, cerita tentang teman-teman yang sedang bergotong royong membersihkan sekolah. Itu sila keberapa? Oke, sila ketiga. Kemudian suka menolong orang lain, itu wujud dari sila keberapa? Nah, sila kelima. Ibu rasa kalian ini semuanya pintar-pintar ya, cepat paham dan mudah mengerti hanya dengan menonton video. Ibu sangat senang karena kalian belajar dengan penuh semangat dan sangat fokus. Jadi dari pelajaran-pelajaran ini kita bisa belajar kalau nilai-nilai Pancasila itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma dibaca doang. Dan saat kita berbuat baik seperti itu, kita bukan cuma menunjukkan perilaku baik kepada orang lain, tetapi kita menunjukkan perilaku baik kepada Tuhan. Jadi adik-adik, ayo mulai sekarang biasakan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Biasakan bersikap baik, mau itu dengan teman, guru, orang tua, semuanya kita harus bersikap dengan baik. Dimanapun, mau di rumah atau di sekolah, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam diri kita. Baik adik-adik, setelah ini Ibu berikan kalian lembar kerja dan kalian isi per kelompok ya. Oke, sudah selesai diisi? Sudah? Oke, bagus. Ini Ibu kumpul ya. Baik adik-adik, jadi kalian tadi sudah mengerjakan lembar kerja kan? Secara berkelompok kan? Nah, kali ini Ibu mau kasih kalian tugas tapi masing-masing. Ini supaya Ibu mau tahu seberapa paham sih masing-masing kalian dengan materi ini. Oke, Ibu bagikan ya. Oke. Sudah diisi? Sudah semuanya? Oke, bagus. Ibu kumpul ya. Baik adik-adik, jadi pembelajaran kita hari ini cuma sampai di situ dulu ya. Oke, jangan lupa kalau pulang saat masuk rumah jangan lupa mencium tangan orang tua. Dan jangan lupa beribadah sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Semua itu hal sederhana loh yang tanpa kita sadari kalau itu adalah
penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Baik adik-adik, jadi pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nah, sebelum pulang kita jangan lupa apa? Jangan lupa berdoa. Jangan hanya kita pas masuk kelas aja berdoa, jangan hanya sebelum belajar aja berdoa, tetapi sebelum pulang juga kita harus berdoa. Kalau berdoa itu merupakan bentuk dari sila keberapa? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kalau gitu Ibu minta satu orang buat pimpin doa. Oke, Cece, silahkan maju untuk pimpin doa. Terima kasih semuanya, jaga kesehatan dan sampai jumpa bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih, Assalamualaikum.